Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan saudara-saudara? Kiranya semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Sekalipun mungkin dalam keadaan tubuh yang tidak sehat, biarlah kita tetap bersyukur dan selalu berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, pernahkah Anda memiliki akar pahit di masa lalu dan belum berdamai atas peristiwa tersebut? Pasti setiap kita memiliki pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan. Bagaimana perasaan Anda ketika berselisih atau bertengkar dengan orang lain? Pasti kita juga akan merasa tidak tenang dan tidak damai sejahtera.
Ketika kita belum dapat menerima peristiwa yang tidak menyenangkan itu, maka sulit bagi kita untuk berdamai. Kita tahu dan sadar bahwa kita tidak mampu. Karena itulah kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini, firman Tuhan akan menyapa kita untuk berdamai dengan masa lalu melalui tema berdamai dengan masa lalu dengan bacaan Alkitab Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Melalui firman Tuhan yang akan kita dengar nanti, kita bersama tentu rindu diingatkan untuk berdamai dengan peristiwa di masa lalu yang membuat hati kita tidak nyaman. Saudaraku, sebelum kita memasuki rangkaian persekutuan doa malam ini, mari kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Satukanlah hati kita dengan saudara dan sesama kita, karena saudara dan sesama kita adalah ciptaan Tuhan. Seperti kasih Tuhan yang menyatukan, biarlah kita juga hidup di dalam kasih dan pengampunan. Mengawali persekutuan doa ini, mari kita menyanyikan Satukanlah Hati Kami. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Dalam Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Tuhan Yesus mengingatkan agar perbuatan kita tidak menjadi batu sandungan karena tidak ada damai sejahtera. Untuk itu, marilah kita memeriksa hati dan kehidupan kita pribadi. Masih adakah batu sandungan di dalam hati kita untuk memperoleh damai sejahtera karena kita masih menyimpan akar pahit? Kini, saya mengajak saudara untuk memasuki doa pembuka.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami yang sebetulnya berdosa, namun Engkau yang datang ke dunia dan menghapus dosa kami. Kami yang bersalah, namun Engkau yang mendamaikan. Dengan jujur kami mengakui bahwa kami belum dapat meneladani Engkau. Kekerasan hati kami mengalahkan teladan yang Engkau berikan. Kami masih mudah tersinggung dan belum memiliki kerendahan hati. Kami masih saja hidup dalam pertengkaran, baik di dalam keluarga maupun dengan sesama. Untuk itu, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah melalui persekutuan doa dan firman Tuhan di malam ini, kami diingatkan untuk mengalami pembaharuan hidup. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saya mengajak kita untuk membaca Mazmur. Pada malam ini sesuai dengan tema, pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 133. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri agar firman Tuhan dapat kita dengar dan kita lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Tuhanku, bilah hati kawanku. Hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Jikalau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama bersyukur kepada Tuhan di mana persekutuan doa dapat kembali dilaksanakan. Dan pada malam hari ini kita bersama akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum kita bersama membaca berita firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini, mari kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama melakukan kembali persekutuan doa kami. Dan kami percaya apa yang kami lakukan ini bukan hanya sebatas rutinitas ketika kami mengikutinya. Tetapi kami ingin melihat ini adalah cara daripada Tuhan memakai gerejamu, memakai jemaatmu,
untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar setiap umat di dalamnya dapat memiliki kekuatan, dapat juga senantiasa mengarahkan kehidupannya di dalam menjalani kesehariannya. Berfirman atas kami ya Tuhan, dan biarlah lewat firman Tuhan yang akan kami baca dapat menuntun kehidupan kami. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada kesempatan malam hari ini ialah berdamai dengan masa lalu. Ya, mari kita bersama merenungkan nih Ibu Bapak Saudara, siapa di antara kita yang masih sulit berdamai dengan masa lalu? Siapa di antara kita yang masih memiliki akar pahit yang masih kita simpan sampai dengan malam hari ini? Nah, firman Tuhan akan menyapa setiap kita untuk bisa berdamai dengan masa lalu kita, dengan peristiwa yang tidak menyenangkan untuk kita, dengan peristiwa yang pahit untuk kita. Nah, bagian bacaan Alkitab melalui tema tersebut diambil dari Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai dengan 21. Sekali lagi dari Kejadian 50, ayat 15 sampai dengan 21. Cerita bagaimana Yusuf menghibur hati daripada saudara-saudaranya. Mari kita bersama membuka Alkitab kita, dan saya akan bacakan Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21 ini yang berkata demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita perjalanan daripada Yusuf adalah salah satu bagian cerita Alkitab yang cukup menarik untuk kita ikuti. Kenapa? Kalau kita mulai dari masa muda daripada Yusuf, dia adalah seorang yang kurang mendapatkan ruang sebetulnya di dalam kehidupan keluarganya. Ayahnya sendiri tidak percaya kepada mimpinya. Saudara-saudaranya tidak percaya kepada apa yang diceritakannya. Bahkan atas dasar yang diceritakan oleh Yusuf ini, saudara-saudaranya dengan tega menjual Yusuf ini. Yang dimulai dengan rasa iri, yang dimulai dengan rasa tidak suka daripada saudara-saudaranya ini kepada Yusuf. Jadi boleh dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kehidupan daripada Yusuf ini sebetulnya di rumahnya saja, dia ini tidak mendapatkan tempat yang benar-benar bisa menerima dia dengan baik. Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun psikologi anak-anak itu akan terbentuk dengan pendidikan atau pola pendidikan, pola asuh sebetulnya yang dia terima. Anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang percaya diri, itu dikarenakan orang tuanya memiliki pola asuh memberikan ruang yang memberikan kesempatan dia untuk ngambil keputusan misalkan. Orang tua juga adalah orang tua yang cenderung demokratis. Maka si anak ini dengan sendirinya akan tumbuh dalam kepercayaan diri. Tetapi beda dengan anak yang menerima pola asuhnya dalam tekanan, segala sesuatunya juga salah begitu ya, apa yang dilakukan oleh si anak, maka dia bisa saja kemudian tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri. Anak-anak yang tidak terbiasa menerima ungkapan kasih dan sayang misalkan Bapak Ibu Saudara. Ya karena ada juga orang tua yang mengatakan, kalau saya susah sekali untuk menyampaikan rasa sayang saya kepada anak. Ada orang tua Bapak Ibu Saudara, kalau saya pribadi adalah orang tua yang sering ngomong sayang,
yang suka memeluk, itu bahasa kasih saya kepada anggota keluarga gitu ya. Tapi mungkin juga ada orang yang nggak terbiasa seperti itu. Saya bukan mau mengatakan bahwa yang terbiasa melakukan itu jauh lebih baik daripada yang tidak, bukan. Tetapi saya ingin mengatakan tentang apa yang kita lakukan itu akan membentuk pribadi orang tersebut ketika menjadi dewasa. Ketika kita tidak membiasakan bahasa kasih tertentu kepada anak gitu ya, maka ketika dia tumbuh, dia juga tidak akan bisa atau sulit sekali untuk bisa membahasakan bahasa kasihnya. Karena dia akan cukup menduplikasi lah, mengikuti apa yang orang tuanya pernah lakukan terhadap dirinya. Nah, kembali kepada cerita Yusuf nih Bapak Saudara. Jadi itulah yang dialami oleh Yusuf. Dan kita sudah mengikuti benar bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa sukses di negeri orang. Sekalipun dia memulainya dengan perjalanan yang tidak mudah ya Ibu Bapak Saudara ya. Tapi kemudian dia ini bisa menjadi orang yang sukses. Nah, pertanyaannya kenapa Yusuf kemudian bisa menjadi orang yang sukses? Kesuksesan Yusuf bukan hanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Kesuksesan Yusuf juga karena berkat daripada Allah, dan di sisi lain, kenapa? Karena Yusuf adalah pribadi yang senantiasa meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi ini berjalan beriringan Ibu Bapak Saudara. Di satu sisi ada berkat Allah yang diberikan untuk dia. Di sisi lain ada respon daripada Yusuf yang kemudian juga dia selalu taat dan bertanya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kita bisa belajar juga dari kehidupan sebelum Yusuf ini dipercaya menjadi pembesar di Mesir. Ketika dia mengandalkan Tuhan, maka dia dipercaya. Maka ada ruang yang kemudian diberikan untuk dia. Dan Tuhan menolong perjalanan kehidupannya. Sampai singkat cerita dia menjadi pembesar di tanah Mesir ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak sekali cerita yang mengatakan bahwa orang kalau sudah sukses itu bisa berubah. Dari kalau belum sukses, dia itu ya ramah, rendah hati. Tetapi ketika dia sudah menjadi sukses, saudara, dia bisa saja kemudian melakukan tindakan kekerasan gitu. Atau dia juga kemudian bisa jadi sombong kepada orang lain. Ya kalau belum sukses, belum terkenal, keadaan ekonomi biasa aja, dia masih mau nyapa. Dia masih mau ngobrol misalkan sama kita. Dia masih mau makan di pinggiran jalan. Tetapi kalau sudah menjadi orang yang sukses begitu ya tiba-tiba dia nggak mau lagi bergabung. Dia tidak mau lagi bergaul dengan kita. Ada orang-orang yang seperti itu, Bapak Saudara. Kita bisa temukan orang-orang yang seperti itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya apakah hal itu juga terjadi dalam diri Yusuf? Ketika dia menjadi pembesar, dia bukan pemimpin kelas rendah. Dia adalah kaki tangan daripada Firaun saat itu. Luar biasa sekali. Dia menjadi pemimpin di daerah Mesir. Dipercaya. Nyatanya Yusuf tidak menyalahgunakan kepemimpinan yang diberikan untuk dia. Saudara, kalau kita pernah mengalami kekerasan daripada orang lain, atau hati kita sakit sama orang lain, ada kecenderungan ya, harus jujur nih kita, pasti ada kecenderungan. Kalau ada kesempatan, saya ingin balas. Kalau ada peluang, saya ingin membalas. Atau kalaupun kita nggak punya kesempatan membalas nih, Bapak Ibu Saudara, kita akan tidak suka, tidak senang kepada orang itu. Jangan-jangan kita juga nggak mau ketemu dengan orang itu. Ada pengalaman kehidupan di masa lalu, di masa lampau daripada Yusuf dengan saudara-saudaranya. Sakit hatinya Yusuf. Ketika dia tidak dipercaya, ceritanya nggak mau didengar, dijual lagi kepada orang lain. Tetapi ketika dia menjadi pembesar, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak melakukan hal yang sama. Dalam sebuah PA saya pernah ditanya nih Bapak Saudara, oh wajar Yusuf begitu Pak, karena dia sudah punya segalanya. Dia sudah punya kedudukan, maka bagi dia nggak penting lagi untuk membalaskan dendamnya kepada saudara-saudaranya. Apakah benar demikian? Jadi itu pertanyaannya atau di PA, Ibu Bapak Saudara. Lalu saya mencoba meresponnya Bapak Ibu Saudara. Coba kita merenungkan sebelum kita kaji secara teks di Alkitab ya Ibu Bapak ya. Coba kita ambil posisi Yusuf. Kita ambil posisi di Yusuf. Kita punya kuasa, kita pernah dikecewakan. Apakah benar kemudian dengan kekuasaan yang kita punya, dengan kekecewaan yang pernah kita terima di masa lalu, kita kemudian tidak punya keinginan untuk membalas? Pasti punya lah, Ibu Bapak Saudara, pasti kita punya. Pertanyaannya kenapa Yusuf saat itu tidak melakukan? Ada satu spiritualitas yang senantiasa dilakukan oleh Yusuf. Yakni apa?
dia senantiasa membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupannya dia tahu, perjalanan kehidupannya bukan semata-mata karena dirinya sendiri. Keberhasilannya di saat itu bukan karena keberhasilan daripada dirinya sendiri. Tapi dia tahu keberhasilannya, keberadaannya, perjalanan kehidupannya, itu semua karena tuntunan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi, nah ini penting nih Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi di awal, Ibu Bapak Saudara, Yusuf ini manusia, dia punya hati, dia punya perasaan. Hatinya sakit, hatinya kecewa. Tetapi dalam perjalanannya itu, dia menyadari bahwa ini adalah kebaikan daripada Tuhan. Apa tujuannya? Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa itu? Bukan dia menjadi orang besar. Kalimat Yusuf ini luar biasa. Dia katakan, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dia tahu hidupnya, dirinya, itu bukan untuk dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang tidak punya masa lalu yang tidak menyenangkan? Masa lalu yang boleh kita katakan pahit. Tanpa sadar itu membentuk diri kita. Menampilkan diri kita pada hari ini. Sulit mungkin bagi kita untuk berdamai dengan masa lalu. Tetapi bersama dengan Tuhan, maka kita bisa melaluinya. Saudara-saudara, masa lalu walaupun buruk, walaupun tidak menyenangkan, mari kita lihat bahwa Tuhan masih berperan buat kita sampai dengan hari ini. Dan sekalipun terjadi di dalam hidup kita di masa lalu, ada maksud Tuhan untuk membentuk diri kita pada hari ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka tanggung jawab kita adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sekarang ini dan di hari esok selama Tuhan mempercayakan kita hidup. Apakah kita menjadi orang-orang yang sulit berdamai dengan kehidupan yang tidak menyenangkan itu, atau kemudian kita memilih untuk menjadi berkat pada hari ini dan pada hari esok. Nah, kiranya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar seperti Yusuf. Ketika dipercayakan sesuatu, kita tahu bukan karena kehebatan kita sendiri, tetapi hanya untuk Tuhan. Dan ketika kita juga mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, kita bersama juga bisa belajar nih Bapak Saudara. Oh iya, sama seperti Yusuf, bahwa Tuhan memperkenankan ini untuk membentuk diriku. Dan aku ingin dibentuk Tuhan untuk bisa menjadi berkat. Tuhan yang menolong dan memampukan setiap kita untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati kita. Amin. Saudara, mari kini kita bersama masuk di dalam doa malam. Kita berdoa. Lewat persekutuan doa yang sudah kami lakukan ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk keterlibatan setiap mereka di persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan berkati untuk koordinator wilayah, untuk liturgos, untuk singer, dan setiap mereka juga yang terlibat di dalam pelayanan persekutuan doa ini di setiap minggunya. Berikanlah kekuatan, kesehatan di dalam pelayanan daripada mereka masing-masing, dan biarlah cinta kasih Tuhan yang senantiasa menuntun di dalam kehidupan mereka. Dalam doa malam ini, kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami pribadi, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, setiap mereka yang sakit, setiap mereka yang harus dirawat, setiap mereka yang berada dalam masa pemulihan. Biarlah Tuhan boleh senantiasa memberikan pengasihan dan kekuatan daripada Tuhan. Allah Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan-pergumulan di dalam hati kami, yang mungkin masih kami gumuli sampai dengan malam hari ini. Dan kami mohon ya Tuhan, di tengah kebingungan kami, ketidakmengertian kami, pencarian kami atas jalan keluar di dalam pergumulan kami ini, berikanlah hikmat-Mu atas kami ya Tuhan, sehingga kami dapat melaluinya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap kami yang memiliki kepahitan di masa lalu, kekecewaan terhadap orang lain, kepada teman, kepada sesama ataupun keluarga, yang membuat kami memiliki rasa tidak suka, rasa benci kepada orang tersebut.
Biarlah Engkau juga boleh mengampuni kami dan memperbaharui kehidupan kami, serta biarlah Tuhan boleh mengingatkan kami juga untuk mengetahui bahwa dalam kehidupan ini harus diisi senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan dan bukan sebaliknya melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang saat ini sedang baru saja mengalami bencana di beberapa tempat. Biarlah Tuhan juga boleh senantiasa memberikan kekuatan atas mereka. Istirahat malam yang sesaat lagi kami akan lakukan. Dan di dalam istirahat tersebut kami percaya Tuhan dapat memelihara kehidupan kami. Dan ketika esok pagi kami bersama bangun, ada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami kembali, biarlah itu terjadi dalam perkenanan tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam ini telah mengingatkan dan mengajar kita bahwa kita senantiasa perlu berdamai dengan masa lalu dan hidup di dalam damai sejahtera. Marilah kita memohon pimpinan Tuhan agar dapat melakukannya, sehingga hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh dengan sukacita. Sebelum menutup persekutuan doa dan menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan Kusuka Menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara, mari kita menutup persekutuan doa di malam hari ini dengan penuh syukur dan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau, dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.